kembali lagi di Mama Berkabar. Mari bicara, kabarkan fakta. Bersama dengan saya, Lauren Elizabeth, selaku host yang akan bersama-sama dengan kalian untuk mengulik atau mencari tahu tentang tamu spesial yang datang dari pulau seberang. Boleh nih kenalan dengan narasumbernya, Pak? Silahkan diperkenalkan dirinya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sabarudin, saya Kepala SMA Negeri 1 Tenggar, Kabupaten Belitung Timur. Senang sekali pada hari ini saya bisa bergabung di podcastnya keren SMA Negeri 4 Tenggar. Oke. Nah, kalau kata pepatah tak kenal maka kata sayang. Karena kita sudah kenalan nih, Pak. Jadi boleh nanti panggil dengan penontonnya adalah Velas. Oke. Jadi Pak, sebelumnya saya sudah melihat beberapa nih media sosial Bapak dan juga latar belakang Bapak, dan banyak sekali Bapak ini meraih penghargaan. Wow, luar biasa sekali ya, Velas. Dan di sini saya sebagai anak muda tertarik sekali dan ingin bertanya dengan Bapak, bagaimana sih Pak, apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga Bapak bisa tertarik dengan literasi, Pak? Bagaimana tuh? Boleh dibagikan dengan Velas. Ini pertanyaan yang sangat keren sekali ya. Jadi sebenarnya saya selalu menggaungkan slogan. Jadi kalau kalian nanti masuk SMA Manggar, di Gang Literasi SMA Manggar itu ada quote, bebaskan imaji, raih prestasi, berkarya literasi. Jadi literasi itu menjadi kunci ya, menjadi kunci. Jadi ketika kita ingin menguasai pengetahuan apapun bentuknya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berliterasi. Kita cari tahu. Nah, permasalahan kita adalah kita kadang-kadang enggan untuk berliterasi ya. Kita lebih senang mungkin nonton. Iya, seperti itu. Bukan berarti itu jelek sebenarnya. Tapi sekali, Pak. ya, jadi literasi pun bukan juga dalam arti sempit itu hanya menulis dan bercerita. Literasi yang penting. Yang jelas, ingin sukses ya menggiat-giatkan diri untuk dan mengaktifkan diri ya untuk berliterasi. Benar sekali. Nah, boleh nih Pak, yang Bapak sering lakukan ketika Bapak sudah mulai mungkin ingin mengenal literasi lebih baik lagi nih, gimana cara Bapak untuk gimana tuh biar selalu semangat untuk berliterasi gitu? Karena kan kalau kita tahu literasi di Indonesia khususnya ya, seperti yang sudah saya cari, kalau literasi di Indonesia ini negara ter-10 terendah untuk literasi, benar sekali ya Pak ya. Jadi mungkin boleh nih Pak, tips Bapak untuk terus giat dan semangat dalam berliterasi. Ya, saya tulis buku di Kopi Literasi ya. Wow, literasi. Salah satu tips yang saya bagi ada yang pertama atau paling penting itu luruskan niat, kuatkan komitmen. Wow. Jadi kita sudah harus meluruskan niat kita. Tapi kalau niat sudah lurus, kuatkan komitmen. Kemudian ya kita harus menciptakan di lingkungan kita, kalau saya lingkungan sekolah, sesuatu yang berbau dengan literasi. Apapun bentuknya harus memasukkan literasi di dalam. Jadi literasi kan banyak ya, literasi sains, literasi digital, kemudian literasi budaya, ya. Jadi itu bisa kita manfaatkan, kita eksekusi dalam bentuk aktivitas kegiatan di sekolah. Atau literasi digital, sekolah kita ada program namanya Gerbang Menulis. Program Gerbang Menulis itu gerakan pengembangan gerbang menulis itu menjadi penulis. Itu sudah melahirkan banyak karya, ada 25 karya, dan sudah mengantarkan bukan hanya siswa guru ke kelas sekolah juga. Kebetulan saya juga berprestasi dari program Gerbang. Kemudian mengaktifkan kegiatan yang berbasis digital. Seperti ini di SMA 4 ada podcastnya nih. Ini sebagai media yang sangat baik untuk membagi informasi yang berbau dengan pendidikan, sekaligus untuk mengedukasi dan membagikan praktek baik apa yang sudah dilakukan sekolah kepada masyarakat. Jadi suasana lingkungan yang berliterasi itu menjadi hal yang penting. Saya juga tadi sudah berkunjung ke perusahaan SMA Negeri 4 Pekalongan, itu keren sekali gitu ya. Jadi sudah sudah berbasis digital, daftar tamu, nyari jenis buku segala macam sudah sangat baik. Nah, ini hal-hal yang baik ini harus terus dipertahankan, dan saya katakan kunci keberhasilan adalah keteladanan. Kita sebagai pendidik memberikan peran dengan menampilkan karya kita juga. Guru juga jangan gagap teknologi, tapi harus bersahabat dengan teknologi. Benar banget. Itu bisa kita manfaatkan untuk memancing dan memicu anak untuk bisa berprestasi melalui dialog.
bener banget. Dan Bapak Sabarudin sendiri itu aktif sekali di media sosial ya Pak ya. Alhamdulillah. Postingannya juga sangat sekali menginspirasi. Dan saya juga tadi langsung cari di Instagram Bapak, dan setelah saya lihat postingan, wow luar biasa sekali Bapak Terima berkunjung kasih. di negara-negara yang Bapak juga belajar tentang bagaimana cara mereka belajar ya Pak ya, luar biasa. Tapi Pak, di digital juga kan sering sekali, apalagi di media sosial nih teman-teman atau Velas, kita sering kali nemuin berita-berita hoax nih Pak. Sedangkan yang kadang orang Indonesia ini suka hobinya menjiplak atau mengcopy, benar sekali teman-teman. Dan di sini saya ingin bertanya nih sama Bapak, gimana sih Pak cara berliterasi yang baik untuk kita terhindar dari berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak benar seperti itu Pak? Pertama ya sumbernya itu harus jelas. Iya, sebenarnya. Oke. Seperti hasil riset ya. Kemudian bukan berita-berita karbitan yang tidak jelas ya. Iya. Misalnya contoh aja seperti berita perceraian dini gitu ya. Kita bisa lihat sumbernya misalnya dari Departemen Agama, Oh iya. kemudian dari subjek yang cerai itu. Jadi kita bukan hanya melihat dari kacamata kejelekannya saja, kita harus utuh memotret segala sesuatu. Kemudian berita hoax itu bisa melalui filter diri. Ya, jadi berita yang tidak jelas itu tidak dengan mudah kita sebarkan. Kita cari dulu sumbernya itu dari mana. Bener enggak ini? Atau kan hanya kadang-kadang kan copy langsung share, copy langsung share. Dan paling mudah yang dilakukan kita memang copy dan langsung share. Iya benar sekali. Saat kita cek dulu ini benar nggak berita seperti itu. Contoh berita kerusuhan, jadi penyebabnya udah jelas langsung disebar. Ini yang menyebabkan tindakan yang destruktif, yang rusak. Jadi tanya dulu benar nggak ini, subjeknya benar nggak, objeknya benar, lokasinya benar nggak. Kalau sudah benar Pak. Yang ketiga ini tadi pengetahuan kita. Benar sekali ya Pak ya. Pengetahuan dalam bentuk kemampuan kita berliterasi itu tadi. Benar banget. Jadi kita sudah bisa menilai dan memetakan ini berita hoax ataupun tidak hoax. Seperti contoh. Contohnya nih Pak. Peredaran uang palsu. Kan kita bisa lihat nih ciri-ciri uang palsu seperti apa. Teksturnya, panjangnya, tingkat kelembutannya segala macam gitu kan jelas itu kan. Apakah ada barcode-nya, apakah ada tali merah di dalamnya, gitu kan. Udah langsung, wah ini orang belanja. Kemudian kan ada alat juga untuk mendeteksi uang palsu segala macam. Dan jelas semuanya itu akan bisa kita minimalisir dengan itu tadi, kemampuan berliterasi yang Lagi-lagi kita diingatkan untuk Bapak Sabarudin kalau kita harus mempunyai kemampuan literasi yang baik ya Pak ya. Oke, yang terakhir nih Pak, apa motivasi Bapak untuk kita semua anak-anak muda, khususnya di anak-anak SMA Negeri 4 Pangkal Pinang dan Velas-Velas di rumah untuk terus mengaungkan semangat dalam berliterasi? Sebenarnya setiap orang tuh punya kemampuan. Cuman individu-individu itu tidak bisa memaksimalkan kemampuan itu dikarenakan mereka tidak bisa memetakan kemampuan apa sebenarnya yang dimiliki. Iya benar sekali Pak, benar. Oleh karena itu saran saya sekolah dalam hal ini saya kebetulan sekolah dengan guru bisa membangkitkan kemampuan peserta dididik itu. Kemudian kedua sudah dibangkitkan kita petakan dengan tadi berikan ruang gerak bagi mereka untuk berprestasi dan berinovasi. Karena apa? Anak-anak usia SMA, anak-anak yang penuh dengan letusan ide-ide dengan gagasan, jangan sampai letusan ide-ide dan gagasan tidak kita beri ruang yang positif. Akhirnya mereka berekspresi dan berbuat, berkarya di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Anak-anak SMA sebagai anak-anak penerus cita-cita bangsa yang penuh dengan ide dan gagasan, kita sebagai pihak sekolah itu tadi harus mengoptimalkan potensi mereka sehingga tadi potensi yang ada bisa melejit menjadi prestasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wah luar biasa sekali, emang sangat luar biasa sekali Bapak Sabarudin Velas, dan kita sudah diberikan motivasi bahwa potensi yang kita miliki itu harus kita kembangkan di tempat yang tepat sehingga bisa menjadi potensi yang melejit dengan pesat. Luar biasa sekali Pak. Boleh nih Pak kita tutup podcast hari ini dengan sama-sama kita saat saya bilang Semapa berkabar, kita sama-sama bilang mari bicara, kabarkan fakta. Nah Velas di rumah juga boleh ikutan nih. Yuk sama-sama Semapa berkabar, mari bicara, kabarkan fakta. Dadah Velas.